yang turut berbahagia, Bapak dan Mama saksi, yang berbahagia juga tentu orang tua kedua mempelai, dalam hal ini Bapak Paulus Sonbai dan Ibu, saudara-saudari dan seluruh keluarga besar, Bapak Yakobus Kleden bersama Ibu, saudara-saudari dan seluruh keluarga besar yang juga hadir pada malam hari ini. Atasan langsung dari Alvin, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Sumba Barat, bersama semua jajaran yang hadir pada malam hari ini. Keluarga besar Kementerian Agama, Kanwil Agama Kabupaten Kupang, Kota Kupang, bahkan Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tamu undangan yang berbahagia, menghadiri pesta perkawinan seperti ini saya kira satu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan ada yang sudah berulang-ulang kali hadir pesta seperti ini. Malam ini juga ada, saya sendiri sudah hadir 2 tempat. Malam hari ini juga banyak yang juga kita hadir pesta perkawinan di beberapa tempat, dan kita hadir tentu dengan berbagai niat, dengan berbagai maksud. Ada yang hadir untuk menyaksikan perkawinan kedua mempelai, ada yang hadir untuk mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai, ada yang hadir untuk mendoakan kedua mempelai, ada yang hadir dengan berbagai tujuan dan niat yang tentu ada pada masing-masing kita. Untuk semua niat itu, atas nama kedua mempelai dan kedua keluarga besar, saya mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran, atas kedatangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk turut menyaksikan dan turut mendoakan kedua anak kami, Alvin dan Sandra, yang hari ini memutuskan secara khusus untuk hidup sebagai suami istri. Alvin ini besar di Kupang, berasal dari Nagi, kerja di Sumba Barat. Dia jalan ke sana kemari, ada begitu banyak bunga yang dia lihat, yang dia temukan. Tetapi hanya satu bunga yang dia pilih, yaitu bunga dari Koko Kevemenari. Demikian pula Sandra. Ada begitu banyak perwira yang dia temukan di mana-mana. Di Kupang dan bahkan di Kevemenanu ini ada begitu banyak perwira. Tapi perwiranya hanya satu, yaitu Alvin. Ini keputusan Bapak Ibu. Keputusan yang kalau SK-SK yang lain, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa ditinjau kembali. Ini keputusan tidak bisa ditinjau kembali. Tidak bisa ditinjau lagi. Dan keputusan ini terjadi karena bimbingan dan pendampingan kedua orang tuanya. Orang tuanya membimbing mereka, mendampingi mereka, mendidik mereka sejak kecil sampai mereka berani untuk memutuskan Alvin memilih Sandra dan Sandra memutuskan untuk memilih Alvin. Karena itu profisiat kepada kedua orang tua yang bekerja keras dan berhasil membentuk kedua anaknya dan bisa menjadi suami dan istri yang baik. Dan malam hari ini menghadirkan kita semua untuk kita bisa menyaksikan dan mendoakan perkawinan mereka. Tadi sudah ada banyak nasihat saya untuk mereka setia dan lain sebagainya. Saya hanya mau main saja, karena nasihat terlalu banyak nanti mereka dua juga bingung mau ikut yang mana. Jadi untuk permainan ini saya mohon Alvin dan Sandra berdiri. Bunganya bisa disimpan tahan.
Nanti habis itu baru ambil kembali, tidak apa-apa. Ya, maju sedikit. Gandengnya juga dilepas dulu. Alvin dan Sandra, coba katup tanganmu erat-erat. Kasih, bukan katup, maaf. Kasih, ya. Ya. Kalau Bapak Ibu hadirin yang mau ikut tutup juga boleh. Nah, ini mainan ini saya sudah main beberapa kali di Keva, tapi saya rasa cocok sekali untuk saya mainkan terus. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau turut bermain juga silahkan. Nah, di antara jari-jari yang ditutup itu yang paling tinggi itu yang mana? Yang di tengah, lipat dia ke dalam. Yang tinggi itu dalam kehidupan keluarga itu sombong, angkuh. Dia harus dilipat ke dalam supaya dia tidak boleh dikeluarkan dalam kehidupan keluarga. Lipat dia, tekan dia kuat-kuat ke dalam, tidak boleh keluar. Dia tidak boleh keluar. Sudah dilipat ke dalam, ya. Coba jari kelingking, coba dibuka. Ya, bisa dibuka. Ya, jari kelingking dia yang paling kecil di antara semua jari. Dia itu adalah simbol kerendahan hati. Dalam keluarga, suami istri harus menjadi orang-orang yang rendah hati antara satu sama lain. Yang satu tidak boleh lebih tinggi dari yang lain. Harus sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidur sama pelat. Tidak boleh lebih tinggi. Ibu jari, ya, coba dibuka. Iya, bisa dibuka. Iya, ibu jari biasanya kalau kita mau mengatakan menghargai, menghormati seseorang, kita beri jempol. Beri jempol. Alvin, berilah jempol selalu kepada istrimu. Istri juga berilah selalu jempol kepada Alvin. Sandra, beri jempol. Ketika suami buat yang baik, puji dia, hargai dia. Tidak ada orang lain lagi yang bisa menghargai suami selain istri. Jika Sandra berbuat yang baik, Alvin, puji dia, hormati dia. Karena tidak ada yang bisa berbuat yang lebih baik yang dipuji selain istri. Itu. Di balik seorang suami yang sukses, hadir seorang istri yang selalu memberi inspirasi. Karena itu harus beri dia pujian. Dan jari yang telunjuk tadi sudah, masih ada jari mana lagi? Telunjuk. Telunjuk belum. Yang di tengah. Telunjuk. Lalu kemudian ada telunjuk. Bisa dibuka. Coba buka jari telunjuk Bapak Ibu. Ternyata bisa dibuka. Telunjuk menunjukkan arah. Tunjukkan arah perjalanan kehidupan keluarga. Supaya keluarga berjalan sesuai dengan arah yang benar. Ingat nasihat kepala kantor berdua tadi. Sebagai seorang pegawai, arah jelas. Sebagai seorang beragama, arah jelas. Sebagai seorang suami istri dalam masyarakat, arahmu harus jelas. Coba jari manis bisa dibuka, coba katup erat. Bisa dibuka? Tidak bisa dibuka. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Itu cincin ada di jari manis. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Itu tidak bisa dibuka, sudah erat, sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu jari manis, karena itu cincin itu ada di situ. Kemana-mana pakai itu cincin itu. Di tempat yang seperti itu, karena itu akan mengingatkan bahwa cincin itu, jari itu tidak bisa lagi dibuka. Saya sudah ada jari yang teman lengketnya itu sudah ada, yang tidak boleh dibuka lagi oleh itu. Ini permainan yang selalu saya buat, tetapi ini sangat berarti untuk kehidupan Alvin dan Sandra pada malam hari ini. Ini permainan singkat dan saya mau mengakhiri
permainan ini juga dengan cerita. Saya juga tidak mau kalah cerita. Ada satu, ini cerita juga banyak orang pasti sudah dengar. Ada satu ibu ketika pulang dari pasar, di halaman rumahnya ada 3 orang di halaman rumah. Mereka kumis tebal dan jenggot juga tebal. Orang Kefa bilang bareok. Mereka 3 bareok semua, ada di halaman rumah ini ibu itu. Lalu ketika ibu itu melihat mereka, dia menyapa, dia persilahkan mereka, bapak-bapak pasti tunggu dari tadi, ayo silahkan masuk. Lalu bapak-bapak itu bertanya, kami mau masuk tapi apakah suamimu sudah ada di dalam rumah? Lalu ibu itu bilang, suamiku tidak ada, dia tadi pergi belum pulang. Lalu 3 bapak itu bilang, kami tunggu nanti sampai dia pulang dulu baru kami masuk. Ketika suaminya kembali pulang ke rumah, ibu ini cerita kepada suaminya. Itu 3 bapak di depan itu aneh sekali. Tadi saya suruh mereka mau masuk, mereka bilang mau tunggu bapak dulu datang baru mereka masuk. Lalu bapaknya, suaminya suruh, kalau itu panggil mereka masuk sudah. Ibu itu keluar panggil mereka masuk. Lalu ketika mau masuk, mereka bilang kami memperkenalkan diri dulu. Lalu ada orang yang di tengah, yang bereok yang di tengah itu, dia perkenalkan yang di sebelah kiri saya, ini namanya kekayaan. Yang di sebelah kanan saya namanya kesuksesan. Saya sendiri namanya cinta kasih. Saya sendiri yang di tengah ini namanya cinta kasih, atau saya sendiri adalah kasih sayang. Lalu tapi kami 3 tidak bisa masuk sama-sama, kami harus masuk satu-satu. Lalu dia masuk beritahu suaminya, dia bilang mereka 3 tidak mau masuk semua, mau masuk satu-satu. Yang satu namanya kekayaan. Lalu istrinya, suaminya bilang, sudah suruh yang kekayaan itu masuk cepat, supaya jangan sampai kita di dalam rumah ini nanti ada bertambah kaya. Lalu istrinya bilang, kenapa tidak kesuksesan saja, biar sukses yang masuk ke dalam rumah cepat, karena kita sementara kerja kebun ini supaya kalau boleh hasil panen kita sukses. Anaknya dengar, dia bilang, jangan kekayaan dan kesuksesan, suruh itu kasih sayang itu yang masuk dahulu, suruh itu cinta kasih yang masuk dahulu. Lalu karena mereka 3 sepakat, akhirnya ibu itu keluar, persilahkan kasih sayang masuk ke dalam rumah. Lalu begitu kasih sayang masuk, ternyata kesuksesan dan kekayaan juga turut masuk ke dalam rumah. Lalu ibu itu mereka 3 katakan, kalau tadi kesuksesan masuk, dia masuk sendiri, kekayaan masuk juga, dia masuk sendiri. Tapi ini karena kasih sayang yang masuk, maka kami 3 masuk sama-sama. Karena di mana ada kasih sayang, di situ ada kesuksesan dan kekayaan. Alvin dan Sandra, Anda berdua akan membentuk rumah tangga baru. Malam hari ini kami tamu undangan, keluarga semua, kami senang. Kami sangat bergembira, kami semua mengucapkan selamat berbahagia. Selamat memasuki rumah tangga baru dan selamat memasukkan kasih sayang ke dalam rumah tanggamu. Karena di dalam kasih sayang, percaya bahwa kekayaan dan kesuksesan pasti akan Anda peroleh, pasti akan Anda raih. Carilah dahulu ke kasih sayang, maka semuanya yang lain akan ikut serta masuk ke dalam rumah tanggamu. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua.